Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Reni Lestari. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai penerapan akuntansi manajemen lingkungan dan efisiensi energi dalam meningkatkan ekonomi hijau. Latar belakang tingkat pemanasan global serta perubahan iklim yang disebabkan karena semakin maraknya kerusakan lingkungan di berbagai dunia, termasuk di Indonesia. Sejumlah pihak yang mengemukakan bahwa faktor kerusakan lingkungan salah satunya yaitu dari kegiatan strategi dan kebijakan pembangunan yang tidak ramah lingkungan. Kegiatan ini lebih mengutamakan pencapaian kepentingan ekonomi daripada kepentingan lingkungan dan masyarakat. Ekonomi hijau dapat diwujudkan berdasarkan pemahaman bahwa konflik antar pengelolaan lingkungan dan konservasi energi dapat diselaraskan dengan baik. Konservasi. Sampah plastik, salah satunya di Indonesia, menjadi permasalahan yang hingga saat ini belum mendapati solusi yang tepat. Penggunaan plastik secara terus-menerus dan dalam jumlah yang banyak dapat memberikan dampak negatif, di mana plastik mempunyai sifat yang sulit terurai, bahkan butuh waktu 100 hingga 500 tahun untuk dapat menguraikannya secara sempurna. Tentunya sampah plastik ini dapat mencemari tanah, air, atau bahkan udara. Penelitian ini bukanlah penelitian yang pertama. Beberapa penelitian berpendapat bahwa mekanisme akuntansi manajemen lingkungan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pengembangan riset ini bertujuan untuk mempelajari lebih lanjut, tetapi berfokus pada subsektor plastik dan kemasan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada periode analisis tahun 2020 hingga 2024. Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dari riset ini yaitu yang pertama, bagaimana hubungan antara akuntansi manajemen lingkungan dan efektivitas energi pada penerapan konsep ekonomi hijau. Yang kedua, apa faktor yang mempengaruhi hubungan antara akuntansi manajemen lingkungan dan efektivitas energi pada penerapan konsep ekonomi hijau. Dan yang ketiga, bagaimana akuntansi manajemen lingkungan dapat mendorong dunia usaha untuk berkomitmen terhadap keberlanjutan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. Tujuan dari riset ini yaitu menganalisis, mengidentifikasi faktor-faktor, serta peran akuntansi manajemen lingkungan dalam mendorong komitmen dunia usaha terhadap keberlanjutan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi. Manfaat penelitian. Riset ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis maupun teoritis secara mendalam mengenai hubungan antara akuntansi manajemen lingkungan dan ekonomi hijau, serta dapat meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya pengelolaan lingkungan dalam konteks perekonomian berkelanjutan guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Batasan penelitian. Riset ini berfokus pada hubungan antara akuntansi manajemen lingkungan dan penerapan ekonomi hijau terutama terkait dengan kebijakan dan praktik dunia usaha di Indonesia, khususnya di subsektor plastik dan kemasan. Ruang lingkup dari penelitian ini mencakup bagaimana organisasi dapat mengadopsi praktik akuntansi manajemen lingkungan yang lebih efektif untuk mendukung ekonomi hijau yang berkelanjutan. Kajian teori dan literatur. Riset ini memiliki dua teori, yaitu teori stakeholder, di mana merupakan konsep yang bertujuan untuk membantu organisasi dan mempererat hubungan antar kelompok eksternal guna mengembangkan keunggulan secara kompetitif. Teori yang kedua yaitu teori litigasi yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana organisasi atau perusahaan menggunakan strategi lingkungan dan berencana untuk mendapatkan litigasi di antara para pemangku kepentingan. Mengenai kajian literatur, riset ini menggunakan literatur dari Kumalawati 2023 yang menyimpulkan jika akuntansi manajemen lingkungan serta efisiensi energi memberikan pengaruh yang positif dan signifikan pada pencapaian ekonomi hijau perusahaan. Literatur yang kedua yaitu dari Pramono 2023 yang menyimpulkan jika Environmental Management Accounting atau EMA memberikan pengaruh positif yang signifikan pada sektoral green economy. Selanjutnya, literatur dari Matraeva 2019 yang menyimpulkan bahwa efisiensi energi berpengaruh positif pada transisi menuju ekonomi hijau. Pengembangan hipotesis.
Hipotesis penelitian ini didukung dari penelitian Kumalawati 2023 yang menyatakan bahwa akuntansi manajemen lingkungan dan efisiensi energi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan pada pencapaian ekonomi hijau pada suatu organisasi atau perusahaan. Sehingga hipotesis dari riset ini yaitu hipotesis pertama mengenai akuntansi manajemen lingkungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencapaian ekonomi hijau, dan hipotesis kedua mengenai efisiensi energi yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan ekonomi hijau. Metode penelitian. Riset ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode deskriptif yang melibatkan pengumpulan data dari laporan tahunan perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2020 hingga 2024. Operasional variabel dan pengukurannya. Riset ini terdapat dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen terdiri dari akuntansi manajemen lingkungan, di mana akuntansi manajemen lingkungan ini merupakan kegiatan mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menganalisis informasi terkait dengan aktivitas lingkungan. Sedangkan efisiensi energi merupakan upaya sistematis dan terencana guna melestarikan sumber daya alam yang tersedia. Sedangkan variabel dependen terdiri dari ekonomi hijau, di mana ekonomi hijau ini merupakan konsep perekonomian yang mengutamakan kesejahteraan dan kebijakan keberlanjutan serta manfaat dari sumber daya yang tersedia. Jenis dan sumber data, serta lokasi, waktu, dan objek penelitian. Riset ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk jadi, telah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain yang pada umumnya dipublikasikan berupa data variabel bebas. Data ini dapat diakses melalui Bursa Efek Indonesia dengan rentang waktu dari 2020 hingga 2024. Riset ini hanya berfokus pada subsektor plastik dan kemasan. Teknik penetapan jumlah sampel. Riset ini menggunakan rumus Solvin untuk menetapkan jumlah sampel dengan tingkat kesalahan sebesar 5%. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 19 perusahaan. Teknik penarikan sampel. Penelitian ini menggunakan purpose sampling dengan menentukan sampel yang akan digunakan dengan kriteria: 1. Perusahaan manufaktur subsektor plastik periode tahun 2020 hingga 2024. Kedua, perusahaan manufaktur subsektor plastik yang mempublikasikan laporan tahunan perusahaan secara berturut-turut selama periode 2020 hingga 2024 di Bursa Efek Indonesia. Teknik pengumpulan sampel. Data yang digunakan dalam riset ini menggunakan data sekunder yang didapat dari laporan tahunan perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2020 hingga 2024. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumentasi dan studi pustaka. Teknik analisis data terdiri dari analisis regresi linear berganda, digunakan untuk mengetahui nilai antar variabel, serta analisis ini menggunakan pendekatan data panel. Yang kedua yaitu uji klasik, terdiri dari uji normalisasi, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. Yang ketiga yaitu uji hipotesis, terdiri dari uji kelayakan, uji regresi parsial, dan uji koefisiensi determinasi. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.